Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nindya Praja Aditya Rahman Syarif, NPP 301235 dari kelas E3 nomor absen 02 dari kelompok 2 Ekologi Pemerintahan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Untuk kelompok 1 yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana asal-usul dan sudut pandang kajian ekologi pemerintahan di Indonesia sesuai dengan kronologis perkembangan modernisasi yang turut mempengaruhi paradigma pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya untuk kelompok 3, berbicara mengenai ekologi pemerintahan, erat kaitannya dengan pemberian pelayanan publik yang baik dalam rangka menciptakan good governance. Dengan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah masyarakat dengan pemerintah. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai masalah utama dari pelayanan publik, yaitu kualitas pelayanan itu sendiri. Seperti yang diketahui, secara empiris, kualitas pelayanan publik ditandai dengan berbelit-belit, lambat, mahal, dan sebagainya. Sebagai seorang kader aparatur pemerintahan yang dalam tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana birokrasi di masyarakat, sudah pasti kita berperan sebagai agen pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda mengenai perspektif pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi sekarang ini, yang sesuai dengan situasi politik yang demokratis, tentunya, serta dengan mengedepankan keterbukaan pemerintah. Selanjutnya untuk kelompok 4. Kelompok 4 secara garis besar menjelaskan mengenai lingkungan internal sistem ideologi pemerintahan. Kelompok 4 secara garis besar menjelaskan mengenai lingkungan internal sistem ekologi pemerintahan dengan menjelaskan mengenai pengaruh bentuk-bentuk ideologi politik. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana pengaruh ideologi Pancasila dalam penerapannya dengan tujuan menyokong terwujudnya sistem good governance di Indonesia. Apakah Pancasila dinilai sesuai dengan berbagai macam pluralisme serta perkembangan zaman yang ada saat ini? Selanjutnya untuk kelompok 5. Kelompok 5 membahas mengenai lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik dalam ekologi pemerintahan yang telah dijelaskan dan diklasifikasikan sesuai dengan kelasnya. Yang ingin saya tanyakan ialah adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yang terlibat sebagai collateral issue dalam atau bertindak sebagai faktor eksternal di luar kedua faktor tersebut. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nindya Wanita Praja Beta Galeria, NPP 30.0652 dari kelas E3 nomor absen 7 dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 1, jelaskan mengapa politik dan pemerintahan dapat mempengaruhi arah dan tujuan dari suatu negara. Pertanyaan untuk kelompok ketiga, apa yang dimaksud dengan pemerintah bayangan? Apakah di Indonesia masih ada pemerintah bayangan? Dan jika ada, mengapa hal tersebut terjadi? Pertanyaan untuk kelompok 4, bagaimana penerapan bentuk-bentuk ideologi politik di Indonesia? Dan apa kekurangan dari masing-masing penerapan ideologi? Pertanyaan untuk kelompok kelima, apa pengertian dari lingkungan fisik dan pengertian dari lingkungan non-fisik, serta sebutkan unsur-unsurnya. Sekian pertanyaan dari saya untuk 4 kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Nindya Praja, DSK Karoba, NPP 301463, kelas E3, nomor absen 10, kelompok 2. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, mengapa sistem politik juga menjadi salah satu strategi dalam penyebaran di Indonesia? Pada kelompok 2. Pada kelompok 3, mengapa perlu studi tentang pemerintahan dalam sistem pemerintahan? Selanjutnya kepada kelompok 4, apa saja karakteristik dalam menganalisis lingkungan eksternal? Selanjutnya yang terakhir kepada kelompok 5, apa dampak positif komunikasi akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap sosial masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal,
pangkat Tindia Praja NPP 301566 dari kelas E3 kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah peran dan komponen ekologi pemerintahan dalam kehidupan bernegara sehingga penting untuk kita pelajari? Pertanyaan berikutnya saya tujukan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, dalam menjalankan visi dan misi, organisasi atau perusahaan tentu akan mendapati adanya tantangan dan hambatan yang dialami. Menurut kelompok 3 sendiri, seberapa besarkah effort yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan visi dan misi, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan visi dan misi tersebut? Pertanyaan selanjutnya, saya tujukan kepada kelompok 4. Indonesia di masa Orde Lama pernah menerapkan ideologi sosialisme. Dilihat dari definisinya, ideologi tersebut memiliki kecenderungan yang positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan saya untuk kelompok 4. Seiring waktu berjalan, mengapa negara kita, Indonesia, meninggalkan ideologi tersebut dan berpindah haluan ke ideologi Pancasila? Tolong saudara jelaskan secara spesifik. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kelompok 5, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi, sistem desentralisasi mengharuskan masing-masing daerah untuk mengolah sumber daya kekayaan alamnya masing-masing. Menurut kelompok 5, bagaimanakah seharusnya sikap pemerintah pusat terhadap daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk memberdayakan kekayaan alam tersebut? Itulah tadi pertanyaan saya untuk keempat kelompok tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rama Firdaus, MPP 300210, kelas E3, nomor absen 22 dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, 3, 4, dan 5. Yang pertama kepada kelompok 1, mengenai ekologi pemerintahan, jelaskan peranan ekologi pemerintahan dalam meningkatkan daya saing kebijakan pemerintahan daerah. Selanjutnya itu kepada kelompok 3, sama-sama kita ketahui praktek pemerintahan bayangan sampai sekarang masih ada di Indonesia. Jadi bagaimana pemerintahan Indonesia dalam menyikapi praktek pemerintahan bayangan yang masih ada di Indonesia? Selanjutnya yaitu kepada kelompok 4. Di Indonesia memiliki sosial budaya yang kultural karena wilayah yang luas sehingga juga sering terjadi perubahan sosial budaya. Jadi menurut kelompok 4, bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul akibat perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat? Yang terakhir kepada kelompok 5. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, yang terdiri dari beribu pulau dan dikelilingi oleh 2 samudra. Jadi jelaskan ancaman kemaritiman yang dapat muncul dari posisi geografis Indonesia tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan India Praja Iza Sentio NPP 300338 dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok pertama, yaitu bagaimana cara dimensi konteks dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara menentukan kebijakan yang visioner di balik ketidakpastian lingkungan yang berlangsung. Kemudian saya ingin bertanya kepada kelompok 4, jika ideologi fasisme dan demokrasi diberlakukan di Indonesia, apakah yang akan terjadi? Jelaskan dong. Dan yang terakhir saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara penerapan pola pemerintahan yang ideal dengan kondisi sosial budaya yang beragam? Oke, sekian pertanyaan saya. Semoga dapat dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum. Cing, Cing, bangun.